tegur saya terus kalau misalkan saya salah, tegur terus karena emang saya manusia. Dikiranya nggak kenapa-napa, ternyata ya begini. Cuman tolong tegur terus ya, nggak apa-apa. Di sini kalau yang saya lihat dari mimik wajahnya Mas Baim ini terlihat memang ini sedihnya nih, bener loh, bener. Kalau menurut saya bukan sedih yang dibuat-buatkan. Kalau orang yang sedih dibuat-buat itu terlihat dari mimik mukanya ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Entah itu kelarnya kapan, yang penting kalau misalnya itu udah selesai semuanya, entah itu keputusannya kayak gimana, baru kita mikirin ke depannya kayak gimana. Jadi ini masih nunggu, ya intinya nunggulah kita Mas Putro ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang baru di channel YouTube ini, channel ini adalah konten reaction yang membahas tentang berita terbaru yang sedang hangat dan viral. Jika teman-teman senang dengan konten YouTube ini, langsung saja tekan tombol subscribe agar teman-teman mendapat notifikasi jika saya upload video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video saya. Di video saya sebelumnya, di video Baim Paula, banyak teman-teman yang merindukan kapan channel YouTube Bapau akan upload video lagi. Saya searching di beberapa YouTube ataupun di browser-browser, saya menemukan sebuah konten yang membahas tentang kapan konten Bapau Family akan aktif lagi. Dan di sini akan dijelaskan langsung oleh Mas Putro. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Ini brokoli. Tadi saatnya kita makan. Kenapa? Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin melihat video langsungnya, teman-teman bisa kunjungi channel YouTube Sumantri Channel, dan jangan lupa juga subscribe di channel YouTube-nya. Sebelum makan ada. Nah, inilah yang Gini, dikatakan Mas Putro. sebagai Ini komen-komen tim di- editor Mas Baim Wong yang bernama Mas Di Putro. Sumantri Channel banyak banget, tumpah banget menunggu kehadirannya Sambil udut ya, uploadnya guys. Bapau Family dan Baim Paula nih, Mas Putro. Apa yang bisa disampaikan dari Mas Putro nih Ya, kalau- untuk netizen nih semuanya? Enggak gimana. Nah, maksudnya kalau menurut saya sendiri ya, ya yang pasti ya itu lagi, kita introspeksi diri juga gitu, maksudnya jangan kayak ibaratnya ngulangin kesalahan yang sama terus gitu. Habis itu kita lagi iniin bukan sementara sih, kita nggak tahu kapan, doain aja yang terbaik untuk akankah balik lagi ke YouTube atau gimana, kita nggak tahu. Yang pasti kita tetap harus jalan gitu, tapi nggak tahu platformnya apa gitu. Nah, untuk kedepannya doain aja yang terbaik lah, maunya kayak gimana. Terus yang pasti mungkin si bos akan merambah bisnis lain atau gimana gitu ya, sembari nunggu masalah redam, kita juga introspeksi diri dan semuanya juga biar saling belajar lah gitu ketika. Nah, di sini dari video yang saya lihat, Mas Putro ini menjelaskan tidak tahu kapan akan upload video lagi dan tidak tahu juga apakah akan lanjut di channel YouTube Bapau Family. Bisa saja pindah ke platform lain. Maksudnya platform lain ini ya tidak dijelaskan apa ya, bisa saja merambah ke bisnis lain katanya. Namun kalau menurut saya pribadi,
kalaupun mereka ini mundur dari YouTube, maksudnya mundur dari YouTube-nya ini ya bukan mundur dari YouTube langsung, bukan, maksudnya dari channel Bakpao Family ataupun dari konten ataupun dari tema YouTube mereka sebelumnya. Mungkin mundur, bisa saja mundur. Namun saya percaya dan menurut saya pribadi, mereka akan tetap membuat YouTube namun dengan tema yang berbeda menurut saya ya. Mungkin suatu saat kalau emang dikasih kesempatan akan balik lagi, jadi sama-sama udah belajar satu sama lain gitu. Tapi untuk kapan waktunya Bakpao Belum mau tahu. tayang lagi nih, gimana nih Mas Putro? Itu belum tahu, entah itu tayang lagi bisa juga enggak gitu, karena Jadi mereka pun belum tahu entah tayang lagi apa enggak ya. Belum ada kepastian. ya jujur-jujuran proses hukum masih berjalan gitu. Berapa kali ada dipanggil, kayak misalnya timnya juga dipanggil untuk jadi saksi segala macam ya. Kita Jadi tim Mas Baim pun ikut dipanggil juga ya untuk jadi saksi. Jadi dari mimik wajah Mas Putro ini pun terlihat sekali kalau mereka ini menyesal atas kejadian konten prank yang sebelumnya itu. kooperatif dulu dan memenuhi sesuai prosedur hukum dulu yang sesuai anjuran dari inilah apa itu polisi gitu. Ya udah, kita ngikutin aja dulu, entah itu kelarnya kapan, yang penting kalau misalnya itu udah selesai semuanya, entah itu keputusannya kayak gimana, baru kita mikirin ke depannya kayak gimana. Berarti ini masih nunggu, ya intinya nunggulah kita Mas Putro ya. Entah itu nunggu, entah itu bahkan kita nggak balik lagi, kita nggak tahu. Jangan dong Mas Putro, ini penggemarnya Iya. udah gini banget, ini udah kangen banget Mas Jadi Putro. daripada maksudnya apa ya, Iya ya. Ini penggemarnya sudah sangat banyak, sudah sangat kangen atas konten-konten mereka. Jadi sayang kalau harus mundur. Tapi ya bagaimanapun juga mereka ini ya mencari yang mana terbaiknya lah begitu. kitanya serba salah itu ya, mending nanti kita pikirin jalan terbaiknya apa, akan kita ngambil langkah yang kayak gimana, baru ya intinya doain aja yang terbaik lah. Amin, amin. Terus apalagi Mas Putro yang mau disampaikan untuk penggemar Baim Paula? Ada lagi? Untuk penggemar BMPL yang ya, kalau misalnya untuk orang yang sudah, kita nyebutnya nggak penggemar ya, kalau misalnya orang yang sudah support selama ini baik di media sosial, di ketemu langsung segala macam, terima kasih banyak karena mereka sudah percaya dan ngasih dukungan ke kita gitu. Yang pasti kita juga nggak bisa apa-apa tanpa kalian, dan balik lagi bukan mau ngejanjiin atau iniin ya, yang pasti nanti kedepannya mau kayak gimana, jadi kita belum tahu gitu. Jadi jelas ya, di sini dijelaskan oleh Mas Putro, kedepannya mereka pun belum tahu seperti apa. Yang jelas mereka menunggu selesainya proses hukum atas pelaporan prank KDRT daripada sahabat polisi terhadap Mas Baim Wong. Jika kasus ini cepat selesai, dan maka cepat juga akan ada berita seperti apa kelanjutan YouTube Bakpao Family. Ya, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Kenapa saya upload tentang berita ini lagi? Karena teman-teman banyak yang ingin tahu kapan begitu Bakpao akan upload video lagi. Bukan berarti saya ini fansnya Mas Baim terus saya cari kebenaran ataupun kebaikan dari Mas Baim, bukan ya. Saya tuh melihat daripada apa yang saya reaction. Malahan di konten saya sebelumnya ada yang komen, nah
Ini antek-anteknya Mas Baim Wong ini. Antek-antek dari mana? Saya itu konten reaction. Jadi saya tuh di tengah. Yang mana menurut saya benar ya saya benarkan. Kalau menurut saya salah ya saya salahkan begitu. Saya netral saja. Kalaupun memang saya fans Baim pemilih, saya tidak akan membenarkan kalau yang memang menurut saya salah. Ya kalau menurut saya yang saya benarkan itu salah menurut penonton saya minta maaf karena pendapat itu kan tidak semuanya sama. Itu hanya pendapat saya pribadi. Terus seperti apa permintaan maaf Baim Wong dan Mbak Paula usai dicercar 70 pertanyaan daripada pihak kepolisian? Ini videonya. Nah, ini di luar ya. Sesudah Baim Wong diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh pihak kepolisian. Diklarifikasi kurang lebih 4,5 jam. Ini saya ambil dari channel YouTube-nya cumi-cumi.com dan teman-teman yang ingin melihat konten fullnya bisa kunjungi cumi-cumi.com dan ntar di deskripsi video saya juga saya akan sertakan linknya. 4 jam 30 menit. Pertanyaannya banyak. Pertanyaannya panjang, lebar dan dalam. Kira-kira begitu. 70 pertanyaan. 70 Poinnya pertanyaan. banyak, panjang, lebar dan dalam. Salah satu pertanyaannya adalah identitas. Itu adalah pertanyaan yang lumrah. Dimanapun pasti kita akan dipertanyakan hal-hal identitas. Mau kita bikin SIM, mau kita apapun, apalagi di kantor kepolisian ini pemeriksaan pasti ditanyakan identitas. Siapa nama Baim? Identitas. Dan kedua, Jadi di sini yang pertanyaan dikasih kedua tahu itu, apa pertanyaan hanya kedua pertanyaan yang klien umum ya. kami Tidak mungkin dalam juga keadaan ya sehat. memberikan Sudah dilaporin 3 orang. pertanyaan yang Ini kan lagi proses. Kita tunggu aja ya, kita tunggu aja prosesnya. Istri saya juga sebenarnya sudah memperingatkan. Inilah video di luar kantor polisi Mas Baim Wong mengucapkan permintaan maaf langsung di awak media ya. Dan cuman sayanya pribadi yang punya ide, kasihan dia, bukannya saya membela, kejadiannya seperti itu memang. Jadi idenya ini adalah ide Mas Baim pribadi ya, ini spontan aja. Karena di sini kan aktor pertamanya itu adalah Mbak Paula yang ada di kantor polisi seperti video saya sebelumnya itu. Semuanya sih sebenarnya balik lagi introspeksi diri ya, salah, yang salah. Tapi kesini saya benar-benar mau minta maaf, nggak lebih nggak kurang. Mudah-mudahan juga nggak ada pihak yang dirugikan di polisi. Memang salahnya kita sih. Itu aja ya. Bagi yang menegur kita dengan cara yang masing-masing, saya nggak apa-apa. Malah memang harus seperti ini ya. Tolong. Tuh kata Mas Baim, bagi siapa yang menegur dia dengan caranya masing-masing dia tidak apa-apa dan memang harus seperti itu. Jadi Mas Baim ini pun terlihat seperti ikhlas begitu karena memang beliau pun sadar kalau ini memang salahnya begitu. Jadi tidak ada pun dia menyalahkan sahabat polisi yang melaporkan mereka ke kantor polisi. Jadi dan tidak ada juga terlihat seperti ingin laporkan balik begitu. Jadi Mas Baim ini terlihat ikhlas begitu. tegur saya terus, kalau misalkan saya salah tegur terus karena emang saya manusia. Dikiranya nggak kenapa-napa, ternyata ya begini. Cuman tolong tegur terus ya, nggak apa-apa. Saya Di sini kalau yang saya lihat dari mimik wajahnya Mas Baim ini terlihat memang ini sedihnya nih, bener loh, bener. Kalau menurut saya bukan sedih yang dibuat-buatkan. Kalau orang yang sedih dibuat-buat itu terlihat dari mimik mukanya ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Jadi terlihat kalau Mas Baim ini memang menyesali atas perbuatannya. insya Allah malah pengen banget tegur biar belajar terus lah ya. Memang terlihat kali. Ini bukan saya fans, sekali lagi saya katakan bukan karena saya fans atau apanya Mas Baim. Saya bukan antek-antek Mas Baim ya. Saya konten reaction. Saya mengatakan apa yang saya rasakan, apa yang saya reaction.
Belajar. Nggak ada gimana sih, maksudnya gini loh. Ide awas hati-hati. Ide dadakan saya yang salahnya tidak melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah ketika kita nonton juga, kita ngelakuin, saya melakukan seperti ini ya. Salah banget. Mas Baim pun katanya waktu dia menonton dia merasa ini salah banget. Memang sangat terlihat sekali. Tadi pun saya sudah katakan, memang terlihat sekali dari mimik wajahnya, memang beliau menyesali atas perbuatannya. Dan memang harusnya lebih peka lagi. Biarkanlah kita belajar terus. Memang harus lebih peka sih, maksudnya. Salah saya. Mudah-mudahan kalian semua juga memaklumi ya. Maafin saya. Mudah-mudahan pelajarannya juga banyak. Oke, sampai di situ saja permintaan maaf Mas Baim di awak media dan 70 pertanyaan yang ditanyakan ke Mas Baim ya. Salah satunya itu tadi dikatakan, yaitu ditanyakan tentang KTP, identitas daripada Mas Baim. Jadi intinya di sini kalau menurut saya pribadi, Mas Baim ini memang terlihat sekali menyesali perbuatannya, dan bukan berarti saya mengatakan perbuatannya ini benar ya. Sekali lagi saya ucapkan, saya tidak mengatakan kalau perbuatannya benar. Ya, salahnya seperti konten video saya yang sebelumnya, kalau menurut saya salahnya itu melibatkan institusi kepolisian. Dan kalau pranknya itu mau dikatakan itu pembodohan, saya rasa enggak kalau menurut saya. Karena sudah jelas itu adalah konten prank, konten hiburan. Namun setiap orang bebas berpendapat dan semua pendapat orang tidak sama. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan baik-baik saja. Channel YouTube-nya Mas Baim pun bisa kembali lagi, tidak mundur dari channel YouTube-nya yang tema sebelumnya. Dan kalaupun mereka mundur dari channel YouTube mereka yang sebelumnya, mudah-mudahan akan ada tema channel YouTube yang baru lagi, yang selanjutnya lagi, yang bisa menghibur para fans Mas Baim Paula ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.